Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel pembelajaran Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan kelas 8, tepatnya bab 3, tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Materi yang akan dibahas adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman menerima notifikasi saat video selanjutnya sudah diupload. Cicero, seorang ahli hukum bangsa Romawi, mengatakan ubi societas ibi ius. Artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum mengikat seluruh anggota masyarakat dan dijadikan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari hukum tidak tertulis, contohnya norma kesopanan dan norma kesusilaan, serta hukum tertulis, contohnya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan memiliki tata urutan. Tata urutan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain, sehingga peraturan yang lain isinya harus sesuai atau berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Tata urutan peraturan perundang-undangan mempunyai prinsip yang berlaku dalam hukum. Di antaranya, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. 3. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarki. 4.
dapat dilaksanakan. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur masyarakat. 6. Kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis seperti sistematika, pilihan kata, dan istilah serta bahasa hukum. 7. Keterbukaan. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka di semua tahap, dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut. 1. Pengayoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. 2. Kemanusiaan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia serta harkat dan martabat secara proporsional. 3. Kebangsaan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. 4. Kekeluargaan. Materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. 5. Kenusantaraan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. 6. Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman yang ada serta budaya dalam kehidupan masyarakat. 7. Keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga. 8. Kesamaan kedudukan. Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bersifat membedakan seseorang berdasarkan latar belakang apapun. 9. Ketertiban dan kepastian hukum. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mewujudkan ketertiban dengan menjamin kepastian hukum. 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus seimbang, serasi, dan selaras antar kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara. Demikian adalah penjelasan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Millennial Citizenship dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.